Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat. Dan ingat untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak dengan orang lain. Di mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang artikel opini. Ini adalah materi bahasa Indonesia kelas 12 di semester 2 ini atau di semester 2. Jadi, pembahasan pertama kita akan membahas tentang opini dan fakta dalam pengujian artikel. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Tentu harus selalu siap ya. Kita lanjut ke pengertian. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel opini ini yang akan kita bahas sekarang merupakan tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat dalam surat kabar atau majalah. Kita sedikit mengulas mengenai surat kabar atau majalah. Tentu kalian pasti pernah membaca apa saja sih yang ada atau yang dimuat dalam surat kabar tersebut. Misalnya dari segi isinya. Dari segi isinya surat kabar itu biasanya terdiri dari beberapa rubrik. Misalnya isinya ada tentang pendidikan, tentang hukum, tentang olahraga, ataupun tentang politik. Kemudian kalau dari segi bentuknya, di surat kabar itu biasanya suka ada yang namanya surat pembaca, ada profil, ada kolom, ada editorial, dan salah satunya itu mengenai artikel opini. Jadi artikel adalah tulisan tentang suatu masalah termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah yang sedang dibahas. Jadi tujuan penulisan artikel opini yaitu untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Di dalam artikel opini biasanya juga terdapat fakta dan opini. Kita akan bahas secara mendalam tentang fakta dan opini yang ada di dalam artikel agar kita bisa membedakannya. Yang pertama, fakta. Kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Kemudian kalau opini, yaitu pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ada salah satu contoh fakta. Pada tanggal 25 April 2015 lalu, terjadi sebuah bencana alam yang sangat mengerikan di negara Nepal. Gempa bumi sebesar 7,9 skala Richter tersebut telah mengguncang negara kecil di sebelah selatan Asia, yang terjadi tepat pada jam 11.56 waktu setempat.
Gempa tersebut telah meluluh lantakkan semua bangunan yang berdiri. Gempa tersebut telah merenggut nyawa 6.621 orang lebih dan lebih dari 14.023 korban menderita luka parah dan kehilangan tempat tinggalnya. Itu merupakan salah satu contoh fakta. Kenapa itu termasuk salah satu contoh fakta? Kita lihat dari ciri-ciri fakta itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri fakta itu harus memuat suatu kebenaran yang umum. Yang kedua, ada buktinya dan datanya akurat. Dan yang ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Itulah ciri-ciri fakta. Contoh opini. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Novel ini memberikan pesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Tak hanya itu, novel ini juga memberikan pengalaman kepada pembaca, seolah-olah mereka ikut terlibat dalam cerita tersebut. Terlebih lagi, novel ini juga sangat dicintai para pecinta novel karena mengangkat budaya lokal. Mereka menganggap bahwa Laskar Pelangi merupakan karya terbaik Andrea Hirata. Tak heran novel ini laku keras di pasaran. Nah, itu salah satu contoh dari opini. Kenapa itu disebut contoh? Salah satu contoh opini. Kita lihat di ciri-cirinya bahwa itu merupakan contoh opini. Ciri-cirinya yaitu satu, biasanya menggunakan kutipan kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik dua. Itu biasanya kutipan. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dan bentuk penafsiran terhadap fakta tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti. Misalnya, contohnya itu rasanya, mungkin. Itu contoh-contoh kata yang tidak pasti. Intinya, dalam paragraf opini dapat ditemukan kata atau kalimat tentang suatu pendapat pribadi atau seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Semoga kalian bisa membedakan apa itu contoh dari fakta. Kemudian lanjut kita ke struktur teks artikel opini. Di struktur teks artikel opini biasanya terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan. Yang pertama, pernyataan pendapat adalah topik yang akan dikemukakan di awal. Kemudian untuk struktur teks artikel opini yang kedua yaitu argumentasi. Itu berupa pendapat atau pandangan penulis terhadap masalah yang dikemukakan. Argumentasi ini merupakan bagian terpenting dari artikel opini. Sehingga argumen yang diungkapkan itu harus kuat, artinya harus didukung oleh data-data yang aktual, yang akurat, yang berisi analisisnya subjektif terhadap suatu permasalahan. Kemudian harus jelas dan mendasar agar pesan di dalam artikel itu, di dalam tulisan itu dapat sampai dengan baik kepada publik. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pernyataan ulang, yaitu penegasan kembali
apa yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Kita akan membahas penggunaan bahasa dalam artikel opini. Ini merupakan bagian penting yang harus diperhatikan karena biasanya mereka atau pembaca tidak terlalu suka dengan tulisan yang terlalu panjang untuk dibaca. Biasanya si pembaca itu mencari beberapa tulisan atau beberapa artikel yang tidak terlalu panjang, yang singkat dan mudah. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam artikel opini itu sebaiknya yang pertama itu tidak terlalu panjang, dan yang kedua mudah dipahami. Kemudian, gunakan bahasa yang komunikatif dan tidak bertele-tele. Tujuannya apa? Yaitu supaya pembaca dapat menyerap pesan-pesan yang ada dalam artikel tersebut dengan baik. Mungkin itulah pembahasan kali ini tentang artikel opini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.